Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Jilianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video-video sebelumnya mungkin saya memberikan informasi terkait fitur-fitur atau problem pada mobil teman-teman semua. Nah, tapi kali ini saya agak sedikit berbeda ya. Saya ingin sekali mereview mobil yang bisa dibilang agak sedikit tua, tapi nggak tua-tua banget ya. Dan dimana biasanya saya mereview penggerak depan, membahas. Dan kali ini saya ingin sekali membahas mobil Daihatsu Terios Konde, teman-teman. Dan dimana mobil ini pastinya masih penggerak belakang. Nah, kira-kira penggerak belakang ini masih worth it nggak sih di zaman sekarang ini? Nah, buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe video saya biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya. Nah, kalau gitu kita bahas satu persatu yuk. Di sini kita bakal review satu persatu bagian eksterior, interior, dan juga pastinya di area mesin, dan kita mungkin bakalan sedikit melakukan test drive ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di bagian mobil Terios tahun 2014 ini, untuk tampilan depan sih dia memang agak sedikit, lampunya ini agak sedikit lebih cembung teman-teman, agak sedikit lebih besar. Nah, tapi worth it lah teman-teman. Untuk penerangannya pun dia masih memakai lampu bohlam teman-teman, yang seperti biasanya teman-teman masih bisa mengganti lampu bohlamnya itu yang dengan tipe LED ya. Dan juga pasti teman-teman di sini kita bisa lihat dia ditambahkan dengan lampu fog lamp untuk penerangan area bawahnya teman-teman ya. Dan juga untuk tampilan bumper depan jili setengahnya ini, cover grillnya dia bervarian warna hitam dog teman-teman ya. Dan sekarang kita agak geser ke samping sedikit. Di sini dia untuk spion dia sudah electric mirror teman-teman, jadi ada retract-nya ya. Tetapi untuk retract ini yang tipe motor ini, kalau dia kesenggol sedikit pada saat di on ataupun segala di off, dia biasanya agak nekuk klak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk yang tipe spion ini lebih enak yang tipe manual, jadi yang bisa ditekuk dan dibuka itu secara manual teman-teman. Manual lebih worth it kalau menurut saya. Sekarang kita lihat ke bawah sedikit. Di sini kita lihat ya, dari mobil Terios ini dia ground clearance-nya ini dia sangat tinggi teman-teman. Jadi jarak antara aspal atau tanah ini ke sini ini dia agak sedikit tinggi ketimbang mobil-mobil lain yang ground clearance-nya agak sedikit rendah. Nah, untuk ground clearance yang tinggi ini memungkinkan cocok untuk teman-teman berkendara di jalanan yang agak sedikit rusak ataupun yang di perkampungan teman-teman ya, yang jalannya yang agak rusak ya. Dan juga dia diimbangi dengan velg yang ring ukuran 16 ya teman-teman, jadi kelihatan lebih maco gitu ya untuk kalangan bapak-bapak ataupun om-om teman-teman ya. Jadi kelihatannya ini lebih sedikit gagah ya, seperti mobil Fortuner tapi yang versi LED-nya gitu teman-teman. Biasanya kalau untuk modifikasi ini dia diimbangi dengan tanduk depan, tanduk belakang, dan juga pastinya menambahkan velg racing yang agak sedikit lebih elegan teman-teman. Nah, tapi si mobil Terios ini dia memiliki ciri khas ataupun fitur, bukannya fitur sih, jadi diberikan ciri khas tersendiri teman-teman ya, ketimbang mobil-mobil generasi-generasi yang sekarang. Apa itu? Nah teman-teman coba kita lihat, geser ke belakang teman-teman. Jadi mobil yang Terios tahun 2014 ini memang masih standar pabrikan ya, belum diapa-apain, belum dipasang apa-apa ya. Nah, tapi kita lihat di sini kelebihan yang bikin dia unik seperti Toyota Rush teman-teman ya. Tapi di sini Daihatsu Terios pun sama teman-teman ya. Jadi dia ban serepnya ini ada di backdoor belakang, seperti kendaraan SUV ini di bentuknya ini seperti ala-ala mobil-mobil Jeep teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ini yang membentuk mobil Terios ini mempunyai ciri khas tersendiri. Dan yang uniknya lagi,
Backdoornya ini dia dibukanya ke samping, bukan ke atas teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk ruangannya pun bagasi belakang cukup begitu luas teman-teman ya, beda dengan mobil-mobil yang lain. Nah, jadi saking luasnya memang si Terios ini diberikan jok kursi yang 3 baris teman-teman ya, jadi memungkinkan untuk teman-teman memakai menaruh barang-barang ataupun pada saat mudik berpergian, teman-teman bisa menambahkan hood pada box atas ini ya, hood box ini ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan box hoodnya ini di atas untuk menaruh barang, dan bagian belakang ini buat penumpang ataupun ya keluarga teman-teman sendiri ya. Jadi memang untuk fitur mobil ini mengangkut banyak orang juga ya. Karena kita lihat ke bagian interior tengahnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat di sini dia dilengkapi dengan double blower teman-teman ya. Jadi mobil ini dilengkapi dengan double blower, dan juga untuk bagian joknya pun agak sedikit luas teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat. Lalu bagian dalamnya juga ya, yang bagian area depan teman-teman. Nah, untuk area depan ini pastinya untuk head unitnya ini dia sudah memakai yang tipe Android ya, sudah diganti dengan yang tipe Android. Biasanya kalau untuk yang masih standar pabrik ini dia masih agak sedikit ini ya, apa sih, bentuk tampilannya itu kurang begitu enak dilihat, tapi untuk suaranya sih oke lah. Dan ini untuk konsol boxnya ya agak sedikit luas juga. Lalu sudah dilengkapi ini power outlet ya, cigaret, dan juga kabel port USB kalau teman-teman mau ngecas ya. Di sini ya kabel USB, dan juga untuk tombol AC masih yang tipe manual. Lalu di ini udah dilengkapi dengan tombol steering wheel ya. Jadi ini mobil Terios yang manual ya, yang 1500 cc lah ya. Di sini untuk tampilannya, dan juga untuk konsol boxnya ya, ini masih tipe standar teman-teman ya, masih semuanya masih standar pabrikan, belum ada yang diapa-apain. Dan juga ini hanya penambahan untuk audionya aja. Lalu kita intip bagian mesin teman-teman. Nah, jadi ini adalah bentuk dari kondisi mesin mobil Terios tahun 2014 loh teman-teman. Di sini kita bakal bisa lihat dia sudah VVTi ya, mesinnya itu variable valve timing intelligent, dan pastinya DOHC ya, double overhead cam. Dan mesin ini 1500 cc teman-teman, yang tipe manual. Jadi kalau yang manual ini bisa dibilang kita bisa ngelihat dari bentuk dari sini, di reservoirnya ini biasanya kalau yang manual, yang konvensional atau yang kabel, dia memakai yang kabel ya, tapi ini yang sudah hidrolik ya, walaupun manual tapi dia yang sudah tipe hidrolik ya teman-teman. Dan di sini sepertinya pun akinya pun baru teman-teman ya, jadi agak sedikit gres lah ini. Untuk kondisi mesinnya ini agak sedikit kering, terawat juga teman-teman ya. Nah, tapi untuk penggerak belakang mobil Terios ini memang kalau untuk generasi sekarang dia menggunakan yang penggerak depan teman-teman semua, karena memang yang namanya dunia otomotif ini nggak ada habisnya teman-teman ya. Setiap saat ini terus berinovasi dan juga pastinya berkembang selayaknya seiring berjalannya zaman teman-teman. Jadi buat teman-teman sendiri, kira-kira worth it yang mana sih, penggerak belakang dan juga yang penggerak depan, tapi sesuai dengan tekstur jalanannya juga ya, yang perkotaan ataupun yang di kampung-kampung ya, sesuai dengan kebutuhan kita juga ya. Nah, kita bakalan tes drive teman-teman ya untuk mobil ini ya. Nggak usah, lanjut aja, itu masuk aja. Nah, kita bakalan tes ya, sorot di sana juga ke jalanan, agak ke jalan juga.
Nah, di sini kita bakalan tes teman-teman ya, satu persatu mobil ini ya. Jadi mungkin di depan juga ada tanjakan, tapi ya mungkin tanjakannya kalau menurut saya sih kurang begitu ekstrim. Tapi kayaknya kalau nge-review, kalau kurang nggak test drive rasanya gimana gitu teman-teman ya. Di sini kita bakalan test drive mobil ini ya, yang tipe manual tahun 2014 ini teman-teman ya. Kira-kira worth it nggak sih untuk mobil yang penggerak belakang ini ya. Tarikannya pun masih enteng ini, tenaganya masih ada ini mobil. Koplingnya pun empuk nih, nggak berat ataupun nggak ini ya, nggak tinggi. Jalan aja. Ada jalanan turunan. Kalau turunan, kalau untuk mobil manual masih bisa, engine brake-nya masih sedikit berasa teman-teman ya. Nah, di sini kita go dulu ya, kita tes ke jalan tanjakan langsung belok patah teman-teman ya. Untuk penggerak belakang sih enak sih ya, lagi pula sih untuk tanjakannya pun mungkin ini masih ini ya, masih tekstur jalannya pun masih rata teman-teman ya. Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah untuk yang tipe penggerak belakang ini. Kalau untuk jalan tanjakan mah nggak usah diraguin teman-teman ya, dia worth it lah. Nah, ada polisi tidur ya. Kalau udah polisi tidur nanggung kayak begini pun aman lah ya, nggak begitu terlalu dimiringin dengan ground clearance yang kecil teman-teman ya. Sedangkan untuk mobil Terios ini pun untuk ground clearance-nya tinggi, jadi untuk jalanan-jalanan yang ini aman lah ya, kita putar balik lah ya. Nah, mungkin buat teman-teman cukup sekian ya dari saya. Buat teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe video saya, biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Nah, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.